Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para pendengar dan pemirsa Roja yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita setelah sekian lama kita istirahat sejenak, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, dan alhamdulillah kita juga sudah masuk ke jilid yang kedua. Hanya saja baru di pelajaran yang pertama, masih di Ad-Darsul Awal, dan tidak mengapa kita ulang sedikit Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang kedua, yang mana Ad-Darsul Awal ini ada di halaman 6. Silakan bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian untuk membuka jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah. Kita mulai dari Ad-Darsul Awal di halaman 6, di halaman atau di safha 6. Sebelum kita masuk ke Ad-Darsul Awal, sedikit kita mengingatkan bahwa di jilid yang pertama, di Mujallad Al-Awwal, di Al-Mujallad Al-Awwal, di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, kita telah mempelajari banyak hal tentang al-asma', kata-kata benda. Kita sudah belajar tentang asma'ul isyarah, kita juga sudah belajar tentang ad-dhamair, kemudian kita juga sudah belajar al-adad wal ma'dud, dari 1 sampai ke 20 kalau tidak salah. Kemudian juga banyak hal yang terkait dengan jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan di jilid yang kedua ini, selain jumlah ismiyah akan terus dilanjutkan, juga kita akan menemukan pembahasan baru terkait dengan fi'il, terkait dengan kata kerja, dan jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan jilid yang kedua ini cukup panjang pembahasannya. Tentu perlu kesiapan antum semua. Tentu setelah antum melewati Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama, harapannya adalah kita telah siap untuk masuk ke Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini. Karena pernah kita sampaikan bahwa antara satu pelajaran ke pelajaran berikutnya ini seperti mata rantai yang tidak terputus, ya, selalu bersambung satu sama lainnya. Ini untuk memahami pelajaran setelahnya, tentu diharapkan kita telah paham pelajaran sebelumnya. Ya, tidak mungkin kita bisa memahami pelajaran setelahnya kalau tidak melewati pelajaran sebelumnya dan telah memahaminya. Begitu pula jilid yang kedua ini. Ini akan kita temukan pembahasan yang lebih kompleks, lebih rumit, dan tentu ini wajar saja demikian karena kita telah di pertengahan. Karena buku ini terdiri dari 3 jilid, maka jilid yang kedua ini adalah seakan-akan kelas al-mutawassit, kelas pertengahan. Di jilid yang pertama seakan-akan kita di ibtidaiyah, di dasar. Setelah itu kita mutawassit di pertengahan, baru nanti setelah itu ke tingkat mahir atau tingkat lanjutan. Maka tentu akan sulit kita memahami jilid yang kedua ini kalau tidak belajar jilid yang pertama. Maka jika seandainya ada penonton baru, pendengar baru pada malam ini, kemudian merasa menemukan susah untuk memahaminya, kenapa bahasa Arab ini susah dipahami, kita katakan karena ini jilid kedua, antum belum melewati jilid yang pertama. Jadi bukan hal yang aneh, bukan menunjukkan bahwa bahasa Arab itu sulit, tidak.
Hanya saja memang harus dilewati tahapan-tahapannya dari dasar, kemudian ke menengah, kemudian ke lanjutan atau ke mahir. Maka ini perlu kita pahami bersama agar tidak menimbulkan salah paham. Sekali lagi di sini masih ada pembahasan tentang jumlah ismiyah. Kalimat-kalimat yang dimulai dengan kata benda. Masih ada tentang isim. Hanya saja banyak tambahan terkait dengan al-af'al, kata-kata kerja. Di sini nanti akan kita dikenalkan tentang 3 jenis kata kerja yang ditinjau dari segi waktunya. Ada al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, telah lewat. Al-fi'lul madhi namanya. Ada al-fi'lul mudhari, menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Dan ada fi'lul amr, kata perintah, yang menunjukkan dimintanya perbuatan setelah kata kerja tersebut disebutkan. Ini tentu perlu konsentrasi yang penuh dan murajaah. Sekali lagi ini juga hal yang sangat penting, dan tentu tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mempelajari bahasa Arab ini. Sebelum kita masuk ke dialog, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa pokok bahasan malam ini. Yang pertama, kita akan kembali diingatkan tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ini mohon bagi siapa saja yang bawa alat tulis dan buku dicatat. Saya nanti setiap awal pembahasan akan menyebutkan pokok-pokok bahasannya terlebih dahulu, baru kita masuk ke pelajaran. Agar antum punya gambaran global. Agar antum punya gambaran global tentang apa yang nanti akan dibahas. Baru setelah itu nanti akan dibahas secara rinci ketika kita masuk pelajarannya. Yang pertama, kita akan kembali diingatkan tentang jumlah ismiyah. Ini kalimat yang dimulai dengan kata benda. Namanya juga jumlah ismi. Jumlah ini kalimat. Walaupun kalimat al-jumlah dalam bahasa Arab sudah diserap ke bahasa kita, hanya saja memiliki makna yang berbeda. Al-jumlah di sini bukan jumlah bilangan, bukan. Maksudnya al-jumlah di sini kalimat. Al-jumlah al-ismiyah, kalimat al-ismiyah dari kalimat isim. Maka ini kalimat yang dimulai dengan isim, dengan kata benda. Dan jumlah ismiyah nanti akan kita jelaskan setelah ini. Saya akan bicara global saja. Jumlah ismiyah, unsur pokoknya, dia terdiri dari 2 unsur pokok. Dikatakan jumlah ismiyah itu jumlah yang mufidah, yang lengkap, manakala dia punya 2 unsur. Yang pertama disebut al-mubtada, dan yang kedua disebut al-khabar. Sekali lagi, yang mencatat mungkin tertinggal, saya ulang sekali lagi, bahwa al-jumlatul ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan jumlah ismiyah ini, kalimat yang dimulai dengan kata benda ini, unsur pokoknya yang menyusun jumlah ismiyah agar menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, harus ada 2 unsur. Yang pertama ada yang disebut dengan al-mubtada. Al-mubtada, dan yang kedua disebut al-khabar. Al-khabar, mubtada, khabar. Nah, sementara sebatas itu dulu secara global, nanti akan kita bahas di pelajaran ketika saat kita menemukan latihan tentang al-mubtada wal khabar ini. Kemudian yang kedua yang juga akan kita bahas di sini, bahwa jumlah ismiyah, ma'asyiral ikhwah, bisa dimasukkan ke dalamnya kata inna. Kata inna yang menunjukkan penegasan. Jadi inna diletakkan di depan. Ada jumlah ismiyah, kemudian di depannya kita letakkan kata inna yang menunjukkan taukid, penegasan. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya saat kita menemukannya, insyaallah. Juga bisa masuk ke dalamnya la'alla. Juga masuk ke dalamnya
la'alla, inna dan la'alla. Kemudian kita akan temukan contoh-contoh bagaimana inna dimasukkan dalam jumlah ismiyah dan la'alla dimasukkan juga dalam jumlah ismiyah. Kemudian juga akan kita bahas tentang sebuah kata yang terdiri dari dua huruf, dzal dan waw, dzu. Dzu ya artinya sahibu. Dzu artinya sahibu, yang mempunyai, yang memiliki. Dan dzu ini nanti akan kita temukan dia tidak bisa berdiri sendiri, harus dimasukkan dalam kalimat agar menjadi jelas apa makna dzu di sini. Kemudian dzu nanti akan kita temukan dzu ini ada yang bentuk mudzakarnya, ada yang bentuk muannatsnya. Begitulah dzu nanti akan kita temukan ada bentuk jamaknya, ada bentuk mufradnya. Dan contoh-contohnya akan kita temukan di latihan-latihannya. Nah, begitu nanti akan kita temukan pembahasan tentang angka-angka al-adad wal ma'dud. Di sini ada dua angka yang akan kita temukan, ini unik, dua saja. Mi'ah, 100 dan alfun, 1000. Mi'atun, 100 dan alfun, 1000. Bagaimana kalimat mi'ah dimasukkan dalam kalimat? Begitu pula kata alfun, bilangan 1000 dimasukkan dalam kalimat. Ini pembahasan global yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan antum sudah mencatatnya. Sekarang kita masuk ke dialognya. Ana akan bacakan dialognya. Alhamdulillah Ilham di sini sudah siap membantu kita untuk belajar. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Jazakallah khair. Waffaqakallah. Amin. Ana aqra al-hiwar. Ana bacakan al-hiwar. Istami'u jayidan. Istami'u jayidan. Dan boleh antum lihat buku. Unzuru ilal kitab. Lihat ke bukunya. Wastami'u jayidan. Ana akan membacakan dan antum perhatikan bagaimana cara membaca dengan benar. Bagaimana jika ada yang butuh antum bubuhi harakat, bubuhi dengan harakat, jangan lupa agar antum tidak salah dalam membaca. Ad-darsul awal sekali lagi, ad-darsul awal di halaman berapa Ila? Khamsah Ustaz. Khamsah atau sittah? Khamsah Ustaz. نعم 5. الدرس الأول. الدرس الأول. Pelajaran yang pertama. Di sini ada dialog antara Hashim dengan al-mudarris. Hashim dengan al-mudarris, dengan Pak Guru. Hashim sepertinya seorang pelajar, dia diskusi dengan al-mudarris, gurunya, sepertinya gurunya ini. Hashim bertemu dengan gurunya lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ahtaju ila ma'u syurb ya Ilham. هات ماء وشرب. الحار ممكن يا قل لي إلهام الثاني في الداخل. أنا أحتاج إلى ماء وشرب. نعم الحار. نعم أنا ulang الدرس الأول. Pelajaran yang pertama. Hashim bertemu dengan gurunya, lalu dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah saya jelaskan, salam ini
mengandung doa yang begitu besar, mengandung doa yang begitu bermanfaat, yang tentu salam ini tidak bisa digantikan dengan salam yang lain. Ini ucapan seorang muslim kepada saudaranya seorang muslim, yang menunjukkan seorang muslim berharap kebaikan untuk saudaranya. Maka lihat di sini dia mengucapkan yang pertama assalamualaikum, yakni keselamatan atasmu. Dan tentu keselamatan yang diinginkan di sini keselamatan dunia dan akhirat. Warahmatullah ditambah dengan warahmatullah dan rahmat Allah, yakni rahmat Allah maksudnya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan menjagamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Doa yang luar biasa yang kalau seorang muslim mengucapkannya dengan penuh pemahaman, maka ini insya Allah menjadi doa yang mustajab bagi saudaranya. Wa barakatuhu, dan barakat jamak daripada barakah, dan al-barakah yakni keberkahan, kebaikan yang banyak. Al-barakah yakni al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Jazakallahu khair ya Abu Zuhri. Maka di sini ada doa keselamatan, doa agar dia ampuni dosanya dan dijaga dari dosa-dosa di masa yang akan datang, dan ada doa agar saudaranya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan betapa hati seorang muslim mengharapkan kebaikan untuk saudaranya. Inilah termasuk pelaksanaan daripada hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan antara sesama muslim. Ini dia berharap agar saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dirinya dia mendapatkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia cinta saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mengharapkan dia mendapatkan kebaikan. Maka dijawab oleh gurunya dengan jawaban yang setimpal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adab yang penting diperhatikan. Karena salamnya lengkap, maka kita juga dengan lengkap juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya sama, membalikkan doa yang sama kepada saudaranya. Hashim bertanya kepada gurunya, kaifa haluka ya ustadzu? Kaifa haluka ya ustadzu? Bagaimana kabarmu wahai ustadz? Ini kalimat yang standar digunakan. Kaifa haluk? Kita tanyakan kepada saudara kita atau orang tua kita atau guru kita, gimana kabarnya? Kaifa haluka ya ustadzu? Bagaimana kabarnya bagaimana kabarmu wahai ustadz? La'allaka bi khairin. Ada kalimat la'alla menempel dengan dhamir anta. Jadi la'allaka bi khairin, dan la'alla di sini maknanya maksudnya adalah at-tamanni, yani berharap, harapan kebaikan buat dia. Yani harapan kebaikan. Ya, semoga seakan-akan begitu. Semoga engkau baik-baik saja. Maka al-mudarris menjawab, alhamdulillah. Ini tidak lupa untuk menisbatkan nikmat kepada yang mempunyai nikmat itu sendiri, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kita memuji atas nikmat sehat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Al-Ustaz, al-Mudarris bertanya balik. Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabarmu? Ada anta disebutkan padahal sudah ada kaf di sini. Kaf dan anta maknanya sama.
Jadi seakan-akan ada kalimat anta dua kali diterulang. Kaifa haluka anta, ada kaf al-khitab yang juga menunjukkan dhamir anta. Begitu pula ada dhamir zahirnya anta juga disebutkan. Ini menunjukkan penegasan. Jadi bagaimana kabarmu? Kalau kamu bagaimana? Seakan-akan begitu. Wahai Hashim. Lalu al-mudarris mengungkapkan perasaan hatinya kepada Hashim. Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Saya sangat mencintaimu wahai Hashim. Yani karena ini talib yang beradab, yang bersungguh-sungguh dalam belajar, menghormati gurunya, juga menghormati kawan-kawannya, dan dikenal dia punya akhlak yang mulia. Maka wajar saja jika kita mencintai seseorang karena akhlaknya. Karena akhlaknya ini tentu cinta karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan cinta karena jabatan, bukan cinta karena uang, fulus, bukan cinta karena dia punya pengaruh misalnya. Cinta karena dia taat kepada Allah, cinta karena dia berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah itulah ketika selesai al-mudarris mengungkapkan perasaannya, lalu menjelaskan kenapa. Innaka talibun dzakiyun. Lihat kalimat berikutnya. Innaka talibun dzakiyun. Sungguh engkau adalah pelajar yang dzakiyun, cerdas. Wa mujtahidun, dan bersungguh-sungguh. Yani rajin, bersungguh-sungguh dalam belajar. Wa dzu khuluqin, dan mempunyai akhlak yang mulia. Nah, di sini ditemukan dua kata yang tadi saya sebutkan di awal akan kita pelajari, kalimat inna dan kalimat dzu. Sementara begitu terjemahannya. Innaka talibun, sungguh, yani penegasan. Sungguh engkau talibun, pelajar yang dzakiyun, cerdas, wa mujtahidun, dan bersungguh-sungguh, wa dzu khuluqin, dan punya akhlak yang mulia. Dzu di sini sahibu, yang mempunyai. Khuluqin, wa dzu khuluqin. Khuluqin di sini majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih. Dzu di sini tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya dia akan diikuti dengan isim setelahnya yang majrur sebagai mudhafun ilaih. Dzu berarti mudhaf. Dzu mudhaf, khuluqin mudhafun ilaih. Kemudian al-mudarris bertanya kepada Hashim, amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim? Amin Pakistana, apakah engkau dari Pakistana? Perlu diingat bahwa Pakistana di sini majrur. Pernah kita bahas di jilid yang pertama. Ketika kita membahas dua bab terakhir tentang al-mamnu' minas sarf, kata benda yang tidak boleh ditanwin. Hukum kedua selain dia tidak boleh ditanwin, kedua adalah kalau majrur dengan fathah. Pakistana majrur karena ada min, ada harful jar. Apakah dari Pakistan anta, engkau? Maka di sini Pakistana majrur bil fathah. Majrur wa alamatu jarrihi, dia majrur dan tanda jarnya, tanda majrurnya adalah fathah bukan kasrah. Karena ini mamnu' minas sarf. Amin Pakistana anta, apakah engkau dari Pakistan? Am minal Hindi, atau dari India. Nah, karena ada kemiripan antara Pakistan, India, bahkan Sri Lanka, Bangladesh, ada pulau kecil Maladewa juga mukanya sama dengan orang Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, wajah-wajahnya mirip-mirip. Maka orang kadang suka salah. Oh, Pakistan katanya India. India, oh katanya Pakistan. Atau kita duga dia Pakistan, ternyata Bangladesh. Nah, seterusnya. Karena mereka Allah
Allah satukan dengan bahasa yang dikenal dengan bahasa Urdu. Nah, dulu mereka namanya India Raya, India besar dulu. Mereka lalu dipecah-pecah oleh penjajah menjadi beberapa negara, sehingga menjadi kecil-kecil dan terpecah belah. Dulu mereka satu, negara satu yang cukup besar, luas, dan disebut India Raya dulu. Tidak ada namanya India, Pakistan. Dulu semua bersatu, Bangladesh, Sri Lanka. Nah, semoga Allah mempersatukan kaum muslimin. Kemudian Hashim menjawab, inni minal Hindi, saya dari India. Yani kita akui dari India, kita temukan banyak para ulama, para tullabul ilm, para penuntut ilmu syar'i yang punya peran dalam dakwah. Nah, Al-Mudarris bertanya kepada Hashim. Sebelumnya Hashim tadi menjawab, inni minal Hindi, sungguh saya dari India. Inni, ada inna nyambung dengan dhamir ana, dhamir muttasil ana, sehingga berubah menjadi ya. Inni minal Hindi, sungguh saya dari India. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aidan minal Hindi. Wa zamiluka, dan temanmu, alladhi kharaja ma'aka al-ana, yang keluar bersamamu, al-ana sekarang, minal fasli, agak panjang kalimatnya, perhatikan dengan baik. Wa zamiluka, dan kawanmu, temanmu, alladhi, yang kharaja, keluar. Di sini kita temukan kata kerja kharaja. Ini artinya keluar. Yang keluar ma'aka, bersamamu, al-ana, sekarang. Nah, lihat urutan terjemahannya. Minal fasli, dari kelas. Ahuwa aidan minal Hindi. Ahuwa, apakah dia, aidan, juga, minal Hindi, dari India. Yani wajahnya sama. Maka Al-Mudarris menduga dia juga dari India, sama seperti Hashim. Maka Hashim menjawab, la. Nah, ternyata bukan, tidak. Innahu min Pakistan. Lagi-lagi ada inna di sini, digabung dengan dhamir huwa, menjadi dhamir muttasil, sehingga bentuknya menjadi innahu, hu di situ. La, tidak. Innahu, sesungguhnya dia, min Pakistani atau min Pakistana. Ilham, min Pakistana. Ahsant. Kenapa bukan min Pakistani? Karena mudah-mudah pilih majrur bil fathah. Kenapa dia majrur bil fathah bukan dengan kasrah? Ya annani mudaf mamnu min as-sarf. Ya annahu mamnu min as-sarf. Min as-sarf. Nah, kita lanjutkan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Lalu Al-Mudarris tertarik dengan jam yang dipakai Hashim, lalu memuji jam tersebut. Inna sa'ataka, sesungguhnya jammu, jamilatun. Perhatikan harokatnya. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu, sungguh jammu bagus wahai Hashim. Aminal yabani hiya, aminal yabani hiya, apakah dia dari Jepang? Apakah dari Jepang dia? Nah, dia di sini di belakang. Hiya, kenapa pakai hiya bukan huwa? Karena kembali ke sa'ah. Sa'ah mu'annath. Maka kata ganti yang tepat untuk mu'annath di al-ghaib adalah hiya. Hiya, bukan huwa. Hashim menjawab, la, innaha minal Hindi. Tidak, sesungguhnya dia dari India. Di jam yang dia pakai dari India, bukan dari Jepang. Aghaliyatun hiya am rakhisatun.
aghaliyatun hiya am rakhisatun? Apakah ghaliyah mahal? Apakah mahal dia? Am atau rakhisatun atau murah? Ini am di situ artinya atau. Apakah lihat polanya. Aghaliyatun hiya, dhamirnya di belakang. Dhamirnya di belakang. Aghaliyatun hiya, apakah mahal dia? Am rakhisatun atau murah? Hashim menjawab, innaha rakhisatun jiddan. Innaha rakhisatun jiddan. Nah, beri harokat yang belum ada harokatnya, ikhwan. Jangan lupa. Nah, nanti kita giliran antum nanti, ikhwan dan akhwat di rumah atau ikhwan studio, tidak salah baca. Anak sudah mencontohkan. Innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya dia, yang jam punya saya itu rakhisatun jiddan. Murah sekali. Subhanallah. Innaha bimi'ati rubiyatin. Innaha, sesungguhnya dia, yakni jam saya itu bimi'ati rubiyah. Harganya 100 rupiah, bukan 100 rupiah. Hati-hati. Ini bukan rupiah bahasa kita, bukan, ini rupiah. Yakni rupiah India. Mata uang India 100 rupiah, bukan 100 rupiah. Tidak, harta permen saya jarang sekarang 100 rupiah. Nah, tidak mungkin jam harga 100 rupiah, 100 perak kita bilang. Ini rubiyah, ini rupiah. Walaupun rupiah kita menggunakan kalimat yang sama. Nah, innaha bimi'ati rubiyatin. Sama seperti pounds di Mesir pakai pounds. Di beberapa negara Eropa pakai pounds. Poundsnya Mesir dengan poundsnya Eropa tentu beda. Nah, sini rubiyah, rupiah maksudnya, bukan rupiah Indonesia. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya dia 100 rupiah saja. Nah, kemudian guru kembali bertanya lagi. Saya ingin menyelidiki lebih jauh tentang Hashim. Kam akhan laka ya Hashimu? Kam, berapa akhan laka, saudara yang kamu punya. Akhan di sini saudara laki-laki. Awas jangan salah. Bukan ukhtan. Nanti ada giliran nanti ditanya tentang ukhtan. Di sini kam akhan. Dan lihat setelah kam, setelah kata kam, isim setelahnya mufrad mansub, nakirah mansubah. Kam akhan, berapa saudara laki-laki laka yang kau punya, wahai Hashim. Lihat halaman berikutnya, safha 6, li thalathatu ikhwatin. Li, saya mempunyai, thalathatu ikhwatin, tiga saudara laki-laki. Nah, ini perlu diingat, pembahasan tentang al-adad wal ma'dud dari 3 sampai 10 yang pernah kita bahas di jilid yang pertama. Tidak mungkin kita jelaskan semuanya. Kenapa thalathah, berapa mu'annath, padahal ikhwatin terlihat dia mu'annath. Nanti itu sudah dijelaskan di pembahasan al-adad wal ma'dud di jilid yang pertama. Kiranya cukup sampai sini untuk giliran saya. Ana serahkan ke Ilham untuk melanjutkan sampai habis. Bantu ana Ilham. Nah, Ustaz. Nanti ana bantu antum juga insyaallah. Kalau ada hal yang sulit kita bantu terjemahkan. Bismillah. Nah. At-tullabun hum. Nah, at-tullabun hum, sekali lagi. At-tullabu hum. At-tullabun. Oh, at-tullabun hum. Nah. Apakah mereka semua para pelajar? Nah. La innahum tujjarun. Tidak, sesungguhnya mereka seorang pedagang. Tujjar, jamak atau mufrad? Sesungguhnya mereka, tidak mungkin seorang pedagang. Wow. Mereka, sesungguhnya mereka para pedagang. Para pedagang, ya. Wa kam ukhtan laka, dan berapa saudari perempuan yang kamu punya? Nah, tadi kalau akhan,
saudara laki-laki. laki-laki. Ukhtan, saudara perempuan. perempuan. Teruskan. Li arba'u akhawatin. Saya mempunyai 4 saudari perempuan. Nah, Afil hindi hunna al-ana. afil hindi hunnal ana. Ulang sekali lagi. Afil hindi hunnal ana. Nah, Apakah mereka di India sekarang? nah. La Hunna di sini kembali ke akhwat. Terus kebalik. Bangsat. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma abi wa ummi. Nah, Tidak, sungguhnya mereka huna. di sana. Huna kebalikannya. Oh, di sini. Di sini. Kalau hunaka Oh, di sana. ada tambahan ka baru di sana. Tidak, sesungguhnya mereka di sini Nah, di Madinah Al-Munawwarah bersama abi dan bapakku dan ibuku. bersama ayahku dan ibuku. Ya, bersama bapakku dan ibuku. Terus. At-talibatun hunna. Apakah mereka seorang pelajar? Mereka seorang pelajar. Apakah mereka para pelajar? Nah, pelajar laki-laki atau perempuan ini? Apakah mereka para pelajar perempuan? Nah, La innahunna mudarrisatu. la sekali lagi. La innahunna mudarrisatun. Mudarrisatun, simnya panjang. La innahunna mudarrisatun bil madrasatis sanawiyah. Sa-nya panjang kan. Bil madrasatis. Sanawiyati. Nah, yang panjang sa-nya, bukan nunnya. Nah, Ustaz. Bil madrasatis sanawiyati. Banyak orang baca bil madrasatis sanawiyah, salah. Sa-nya yang panjang. Bil madrasatis sanawiyati, nunnya pendek. Sekolah apa ini? Terjemahkan? Tidak, sesungguhnya mereka seorang guru, mereka para guru di Perempuan atau laki-laki? Sesungguhnya mereka para guru perempuan di sekolah Sanawiyah. SMP. Hah? Aliyah, SMA. SMA? Nah, kita bilang di sini aliyah. Nah, Ustaz. Mereka sana bilang Sanawiyah. sanawiyah. Kalau SMP apa? Mutawassithah. Nah, iya. Masya Allah, jazakallahu khairan ya Ilham. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Ini sebenarnya sudah kita baca sebenarnya di pertemuan yang lalu sebelum kita istirahat. Nah, Ustaz. Tapi mudah-mudahan ini tetap bermanfaat buat kita semua dan kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat untuk membaca dialog ini. Jazakallah khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah kita telah simak penjelasan dan mukaddimah dari Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah ta'ala, dan juga pembacaan sesi qiraah oleh akhuna Ilham. Kita berikan kesempatan berikutnya kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 0218236543 dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natika nabiha jilid yang kedua. Kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Silakan baik ikhwan ataupun akhwat. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Silakan dihubungkan kembali dan kami akan tampilkan untuk nas dari kitab Durusul Lughah di layar televisi Anda bagi para pendengar dan pemirsa yang melihat televisi Roja, baik di 0218236543. Dan kami juga buka pertanyaan terkait dengan pembahasan di malam hari ini secara langsung di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Ummu Khadijah di Sumatera Utara, Ustaz. Masya Allah, ahlan ya Ummu Khadijah. Nah, silakan. Masya Allah, Ummu Khadijah dari Sumatera Utara, dari Medan. Iya, Ustaz. Tapi saya di tebing tingginya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Nah, silakan Ummu Khadijah. Ummu Khadijah mengikuti dari awal. Alhamdulillah mengikuti, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ummu baca dialog di ad-darasul awal. Iqra'i ad-darasul awal. Tafadhali. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluka ya ustazu? La'allaka bi khairin. Nah, jangan lupa diterjemahkan. Oh, terjemahkan Ustaz. Nah, sekalian. Kaifa haluka, dari situ saja, tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu ya guru? Ya. Sesungguhnya semoga engkau baik. Nah, semoga engkau baik-baik saja. Ya. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Dan bagaimana kabarmu wahai Hashim? Nah. Ana uhibbuka katsiran. Saya sangat mencintaimu. Naam. Gitu, Ustaz. Ya Hashim. Ya Hashim. Itu satu kata, satu kalimat. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Nah. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Nah, terjemahkan dulu. Ya Ustaz. Terjemahkan dulu. Sesungguhnya engkau siswa yang cerdas dan bersungguh-sungguh dan memiliki akhlak yang baik. Iya. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashimu. Nah. Apakah dari Pakistan engkau atau dari India ya Hashim? Naam. Ini minal Hindi. Sesungguhnya saya dari India. Ahsanti. Wazamiluka allazi kharaja ma'akal ana minal fasli. Dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas. Ahwa aidan minal Hindi. Apakah dia juga dari India? Naam. La, innahu min Pakistan. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Dari Pakistan. Iya, bagus. Inna sya'ataka jamilatun Sinnya perbaiki, sin, sa biasa saja. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Naam. Sesungguhnya jammu cantik ya Hashim. Naam. Aminal yabanih ya. Apakah dari Jepang dia? Apakah dia dari Jepang? Naam. Naam. Nah. Innaha minal Hindi. Tidak, sesungguhnya dia dari India. Iya, lanjut. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Apakah dia mahal atau murah? Iya. Innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya dia murah. Sesungguhnya dia sangat murah. Naam. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya dia 100 rupiah saja. 100 rupiah saja. Iya. Kam akhon laka ya Hashimu? Berapa saudara yang engkau miliki ya Hashim? Li salah satu ikhwatin. Aku memiliki tiga orang saudara lelaki. Iya. Cukup ya Amma Khadijah. Masya Allah. Hasbuki. Ya, Masya Allah. Ahsanti. Al-qira'a mumtazah. والترجمة صحيحة ما شاء الله أنت ممتازة ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا ووفقك الله إن شاء الله kita tunggu teleponnya pekan depan insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Nanti فرصة kita berikan kita berikan kesempatan untuk yang berikutnya di 0218236543 di belakang Ummu Khadijah. Baik, masih di pembahasan jilid yang kedua dan pembacaan nas sesi qiraah bagi para pendengar dan pemirsa yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan jilid yang kedua. Ini merupakan pembelajaran pertama dari Durusul Lughah jilid yang kedua. Silakan kita terima kembali untuk telepon berikutnya. Halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Halo. Dengan Randy di Tuban, Jawa Timur. Masya Allah. Akh Randy di Tuban, Jawa Timur. Silakan Ustaz. Masya Allah. Randy mau baca? Naam Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal. Tafadhal ya akhil karim. Nah, Masya Allah. Randy dari Tuban, Jawa Timur. Antum tahu batas akhirnya? Di Al-Mudarisu. Nah. Bismillah. Abdullah bin Hum.
apakah mereka para murid? Ya. La innahum tujjarun. Tidak, sesungguhnya mereka para pedagang. Nah. Wa kam ukhtan laka, dan berapakah saudara-saudari yang mereka miliki, yang kamu miliki? Nah. Li arba'u akhwatin. Saya memiliki 4 saudari. Ya, bagus. Ahsant. Ahsant. Hindi hunnal ana. Apakah di India mereka sekarang? Naam, sahih, di India. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'abi wa ummi. Nah. Tidak, sesungguhnya mereka di sini di Madinah Al-Munawwarah bersama ayahku dan ibuku. Ahsant ya Randy. Apa libatun hunna? Apakah mereka para siswi? Naam. La innahunna mudarrisatun bil madrasatis sanawiyati. Ya, terjemahkan. Tidak, sesungguhnya mereka Mudarrisat, para ibu guru. tidak, sesungguhnya mereka para guru di sekolah SMA. Di sekolah SMA. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Randy, sepertinya antum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, Randy? Pernah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Qira'ah jamilah wa terjemah sahih. Anta mumtaz ya Randy. Jazakallahu khairan. Iya, Ustaz. Kita tunggu telepon antum ke depan insyaallah. Iya. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhirin di barakallahu fik dari Tuban Jawa Timur, dan kita tunggu nanti untuk sesi berikutnya ya di pekan yang akan datang. Nah, sepertinya untuk sementara waktu sampai sini dulu, Abu Zuhri. Sudah larut. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan dialog di pelajaran yang pertama. Insya Allah yang berikutnya, di pertemuan berikutnya akan kita bahas latihan-latihannya. Dan semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Saya kembalikan ke Abu Zuhri untuk menutup majelis kita. Tafadhal ya akhir karim.